Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 151, bagaimana kau akan memberiku kompensasi? Kakek, aku masih harus mengemasi barang bawaanku. Aku pamit dulu. Shen Jianchuan memegang erat tangan Mu Qi. Dia tidak rela melepaskannya. Namun, Mu Qi mengedipkan matanya, mengisyaratkan bahwa dia akan datang lagi ketika dia punya waktu. Shen Jianchuan melepaskannya setelah dia membuat janjinya. Baiklah, aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu. Bibiku ada di luar. Mu Qi berdiri dan menatap Shen Jianchuan sekali lagi sebelum meninggalkan bangsal. Di luar bangsal, Su Zipei dan Huang Yu pasti sedang berbicara satu sama lain. Mereka tampak gelisah tetapi Mu Qi tidak bertanya apapun. Bibi, ayo berangkat. Kau sudah bertemu ayahmu? Tanya Su Zipei. Ya. Mu Qi mengangguk. Kemudian, dia menaikkan volume suaranya dan berkata, ayah senang melihatku. Dan dia berharap aku bisa sering mengunjunginya. Huang Yu bersenandung karena ketidakpuasan. Baiklah, ayo pulang. Besok kamu harus bangun pagi. Keduanya berjalan keluar dari rumah sakit. Tepat saat itu, Mu Qi menerima pesan teks dari Seng Xiao bahwa dia akan datang menjemputnya. Bibi, kamu bisa pergi bersama Paman Lin dulu. Xiao Xiao akan menjemputku. Baiklah. Jaga dirimu baik-baik. Su Zipei tidak khawatir saat Seng Xiao ada di dekatnya. Dia akan selalu menjaga Qi dengan baik. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya dengan cara apapun. Mu Qi melambaikan tangan pada Su Zipei untuk mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, dia berdiri di tempat yang tidak mudah terlihat dan menunggu Seng Xiao. Setelah beberapa saat, sebuah Maybach hitam berhenti di depan Mu Qi. Mu Qi masuk ke dalam mobil dan melihat Seng Xiao mengenakan kacamata hitam. Penampilannya yang keren dan tampan sangat mempesona. Kenapa kamu ganti mobil lagi? Seng Xiao selalu menyukai mobil sport berwarna kuning. Namun, agar bisa pergi berkencan dengannya, dia belum pernah mengendarai mobil yang mencolok seperti itu. Apakah kamu sudah bertemu ayahmu? Tanya Seng Xiao. Ya. Mu Qi mengangguk. Menurutku dia akan menjadi ayah yang baik. Namun, saat aku di pintu, bibi kedua berusaha menghentikanku memasuki bangsal. Dan aku yakin bibi Rong sama sekali tidak menyukaiku. Ayahmu bukanlah orang yang mudah ditipu. Dulu dia sama sepertiku, kata Seng Xiao sambil menyetir. Dia pria sejati. Dia tidak akan ditipu oleh wanita. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi sekarang dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dasar bodoh, untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, kita pakai ini, Seng Xiao menunjuk kepalanya. Dan satu lagi, Mu Tangsue hilang. Bagaimana dia bisa hilang? Dia sudah meninggal atau disembunyikan oleh seseorang. Seng Xiao membawanya ke restoran berputar yang biasa mereka kunjungi untuk berkencan. Itulah satu-satunya tempat yang menawarkan privasi terbaik bagi mereka. Mu Qi sangat menyukai tempat itu dan pemandangan malam yang indah di sana. Jika kau tidak dapat menemukannya, itu jelas berarti ada sesuatu yang terjadi. Tapi aku yakin itu bukan keluargamu. Kalau begitu, semuanya mungkin akan lebih menarik. Seng Xiao dan Mu Qi keluar dari mobil. Mereka berpelukan erat saat berjalan, memberitahu seluruh dunia bahwa mereka adalah pasangan yang sedang jatuh cinta. Tak lama kemudian, mereka masuk ke kamar pribadi. Hal pertama yang dilakukan Seng Xiao adalah mengangkat Mu Qi dan meletakkannya di pangkuannya. Dia memegang dagu Mu Qi dan menatapnya. Kamu akan pergi selama seminggu. Bagaimana kamu akan memberiku kompensasi? Aku akan selalu merindukanmu. Sangat. Aku akan merindukanmu bahkan dalam mimpiku. Mu Qi cepat-cepat berkata, selama lebih dari setahun, kita hampir tidak pernah berpisah. Jadi, begitu aku meninggalkanmu, aku tidak akan terbiasa dengannya. Xiao Xiao. Panggilan Mu Qi begitu genit dan menggoda, Seng Xiao sangat menyukainya. Kamp militer adalah tempat yang penuh dengan testosteron. Mu Qi tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka kancing kemeja Seng Xiao dan menjilati tulang selangkanya dengan lembut. Tubuh Seng Xiao menegang. Dia hampir tidak bisa mengendalikan diri dan menjepitnya di atas meja. Dia sudah pernah melakukannya sebelumnya. Anda akan tahu apa yang saya lakukan dan dengan siapa saya berhubungan dimanapun saya berada, bukan? Seng Xiao menyentuh leher Mu Qi dan menatapnya dengan tajam. Kamu milikku. Kamu juga milikku. Kamu hanya milikku. Di masa depan, kamu tidak boleh terlalu dekat dengan selebriti wanita saat menghadiri acara apapun, meskipun itu karena sopan santun. Seng Xiao terkekeh, tetapi hatinya tersentuh. Seng Xiao tidak lagi bersikap hati-hati padanya. Dia sudah tahu cara mengajukan permintaan. Dia menginginkan hubungan yang adil antara seorang pria dan seorang wanita. Dia bisa memberi Mu Qi waktu untuk tumbuh.
Namun dia berharap Mukiki bisa memberinya rasa aman secara emosional. Dan dia memberikannya sekarang, dengan batasan yang diberikannya padanya. Hal ini membuatnya merasakan cinta Mukiki terhadapnya. Dan dia menyukai perasaan itu. Jadi, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia melangkah maju dan mulai menciumnya dengan ganas. Dan ketika pelayan itu membuka pintu dan melihat mereka, dia sangat terkejut hingga dia bahkan berhenti bernapas. Seng Xiao memerintahkan tanpa menatapnya. Keluar, tutup pintunya. Pelayan itu tersipu dan segera keluar dari ruangan, membiarkan mereka berciuman dengan sepenuh hati. Kali ini, Mukiki jelas lebih dominan. Namun, Seng Xiao menahan diri dan berkata, kita lanjutkan di rumah. Gaun Mukiki sudah sangat berantakan. Dia tampak malu. Namun, Seng Xiao masih memeluknya erat-erat dan mencium keningnya. Kau membuatku kehilangan kendali. Betapa inginnya aku melahapmu sekarang. Kalau begitu, lakukan saja. Jangan coba-coba menantangku atau kamu akan menyesal saat kita sampai di rumah. Mukiki tersenyum cerah dan membenamkan kepalanya di dada Seng Xiao. Jantungnya berdebar kencang. Dia bisa melakukan apa saja untuk Seng Xiao. Dia ingin memberitahu seluruh dunia tentang hubungan mereka. Mengapa peduli dengan keluarga Sen? Atau keluarga Seng? Tetapi dia tahu dia akan menghancurkan kebahagiaan mereka jika dia melakukannya. Setelah makan malam yang lezat di restoran, mereka ingin keluar dan menikmati pemandangan malam yang indah. Namun, begitu mereka keluar dari kamar, mereka melihat Duan Shaoan sedang duduk di bar. Dia sedang memeluk dan mencium seorang wanita. Mukiki melirik Seng Xiao saat melihat mereka. Setelah mereka keluar dari restoran, Mukiki menatap Seng Xiao dengan cemas. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu Qian. Aku bahkan tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Apakah kamu akan memberitahunya? Tidak masalah jika mereka sudah putus. Tapi jika Duan Shaoan selingkuh dari Qian, lakukan sesukamu. Seng Xiao membawanya ke biang lala. Mukiki berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qian. Qian sangat gembira saat mendengar suara Mukiki. Kiki, kenapa kamu lama sekali meneleponku? Bagaimana kabarmu? Aku baru saja kembali dari luar negeri. Aku sedang mencari waktu yang tepat untuk bertemu denganmu. Kamu pergi ke luar negeri? Ya, dengan Shaoan. Kami akan segera bertunangan. Silakan datang ke pertunanganku dengan putra mahkota. Qian terdengar sangat bahagia saat ini. Tetapi apa yang dia dan Seng Xiao lihat adalah fakta. Restoran berputar adalah tempat yang bagus untuk berkencan. Juga, untuk berselingkuh. Aku khawatir teman sebangkumu telah menang besar. Seng Xiao terkekeh.